malam itu katanya AA disuruh gali kubur. Karena ternyata pas hari itu ada anak perawan yang meninggal dunia. Jadi harus dilakukan malam ini dan harus saya sendiri. Dan ngambil tali pocongnya tuh pakai gigi mah katanya. Nggak boleh pakai tangan katanya. Singkatnya si A cerita tuh dia gali kubur itu sendiri. Terus akhirnya dia dapat. Nah kata mama, gimana waktu itu mah mayatnya bangun kagak? Mamanya nanya. Bangun mah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping saya ini udah ada Bunda Ivanti. Wah, sampai lengkap ya saya. Ya, salam kenal Bang. Salam kenal juga Bunda. Makasih banyak loh Bun. Iya sama-sama. Udah jauh-jauh dari Jakarta Timur jatuhnya. Iya. Jakarta Timur, perbatasan selatan juga tuh ya. Manggarai udah di selatan. Iya. Jakarta Timur enggak. Enggak. Selatan masih Pusat. ya? Pusat. Iya. Pusat. Oh iya. Oh Jakarta Pusat ralat nih ya gitu kan. Gimana kabarnya nih Bunda nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bunda nih. Iya, terima kasih. Nah, kalau boleh tahu nih Bunda nih, pada video kali ini nih, Bunda pengen ceritain kejadiannya saat kejadian apa sih Bunda? Pada kesempatan kali ini saya mau cerita mengenai dulu kerabat saya tuh pernah melakukan pesugihan tali pocong perawan Bang Umang. Oh, tali pocong perawan. Ini biasanya masih kental banget kalau di desa-desa nih. Betul. Iya, tali pocong perawan. Berarti kalau nggak salah nih, aku coba nebak dulu deh. Berarti tali pocong perawan itu ada maksud dan tujuan tertentu dong? Betul. Apa itu Kalau Bunda? pada saat itu beliau mau melakukan pesugihan itu karena ingin terlepas dari kesusahan hidup, pastinya perekonomian. Terus pengen punya, digunakannya tuh sama beliau tuh untuk kekebalan, untuk ilmu sihir seperti itu. Oh, berarti kayak untuk kayak kalau sekarang apa ya, pesugihan ya. Untuk pesugihan kayak untuk ilmu kebal. Berarti jatuhnya ke apa ya? Musyrik ya? Gitu ya. Kalau Oke. hal-hal seperti itu ya. Iya pasti gitu kan. Iya. Apalagi tali pocong perawan nanti mungkin teman-teman semua silakan googling juga apa itu tali pocong perawan terus gimana. Tapi nanti juga Bunda juga akan menceritakan pengalaman dari awalnya Bunda ya. Iya. Supaya saya yakin betul di balik pengalamannya nanti Bunda menceritakan ini semua. Nah teman-teman semua itu bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil hikmahnya gitu ya Bunda ya. Betul. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal seperti itu. Betul, gitu betul. kan. Oke. Untuk mengingatkan. Betul, saya sepakat tuh untuk mengingatkan gitu kan. Oke, tahan dulu kali ya Bunda ya kisahnya nih ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bunda biar rileks. Ini kalau untuk Bunda teh. Wah, coba. Tuh, tehnya. Bah, enak kayak ngobrol sambil ngeteh Bunda. Oke, langsung aja kita sikat.
Bang Umang. Peristiwa itu sangat saya ingat banget di tahun 1994. Wow. Saat itu saya masih kelas 3 SEMEA. SEMEA tuh berarti kalau sekarang SMA. SMK, anak-anak SMK kan iya, dipecah-pecah SEMEA. dari SEMEA. Waktu itu pertengahan semester, saya ingat banget. Seperti biasa tuh liburan sekolah habis ngambil rapot. Nah, saya diajak sama almarhum emak saya karena saya dari kecil kan dirawat sama nenek. Nah, nenek itu saya panggil emak, Bang Umang. Beliau tuh sangat senang sekali silaturahmi ke saudara-saudaranya. Nah, pada kesempatan kali itu saya diajak ke rumah kerabat kami, salah satu kerabat di daerah Jawa Barat. Gitu. Waktu itu kami ke sana naik kereta, ya kan, pagi-pagi sampai kurang lebih waktu itu jam 10 lah. Sampai di rumah uak saya. Ketika mau di sana berpapasan tuh sama uak, kan dari stasiun naik angkot turun depan gang rumahnya. Pas masuk kita jalan, pas papasan sama uak yang lagi mau berangkat ke pasar. Uak saya ini perempuan. Nah terus papasan lah, terus oh kemana ya, ada tamu gitu kan ya, biasa kalau orang kampung kan ramah. Kalau nyambut kita datang, kan saya paling senang kalau ke rumah saudara tuh yang di daerah kampung gitu. Hangat gitu. Tamu gitu, nggak bilang-bilang gini datang gini gitu kan. Iya, mau kemana sih Wak? Mau ke pasar gitu kan, kata dia. Mau beli apa, kepentingan dia. Ya udah masuk dulu deh, mau ikut ke pasar nggak sekalian, kata gitu kan. Ngobrol-ngobrol, nggak lama ketika itu akhirnya bersamaan juga datang motor tuh berhenti depan rumah Wak saya. Di situ ternyata ada seorang lelaki separuh baya ya, nganterin, saya manggilnya AA, sebut aja Adi ya namanya. Boleh. Nganterin si AA tuh nganterin si AA pulang. Nah terus gini, kita tadinya mau ikut Wak tuh, jadi nggak jadi karena bareng-barengan papasan turun. Nah Wak saya kaget lah, dari mana Di gitu kan, kok dari kemarin ditungguin nggak pulang-pulang gitu, kata Wak saya. Kaget lah lihat anaknya itu pulang dianterin orang yang nggak dikenal sama kita. Terus katanya laki separuh bayi itu, maaf Bu, masuk dulu boleh, kata gitu kan. Itu Adi waktu itu mukanya saya ingat banget tuh kayak orang pucat gitu, Bang lusuh ya. Iya. Kayak orang sakit gitu. Betul. Terus akhirnya kita masuk ke dalam rumah. Ayo duduk, silakan duduk, sama Wak saya dipersilakan duduk. Wak saya kan itu tinggalnya memang anaknya tuh udah pada menikah semua. Kalau zaman itu kan 17 tahun, 16 tahun udah menikah, jadi rumahnya dia tuh kosong, udah pada punya rumah masing-masing, termasuk si AA. Jadi Wak saya karena udah janda, tinggal sendiri. Cuma ketika Adi ada permasalahan sama istrinya kan, jadi tinggal sama Wak saya. Pas duduk, tunggu disediain minum dulu ya. Wak saya tuh mukanya udah khawatir banget tuh waktu itu. Karena kan kayaknya penuh tanda tanya, ini anaknya kok pulang dari kemarin nggak pulang-pulang, pas pulang kok kenapa gitu, berhari-hari nggak pulang kok dianterin siapa, dia tanya-tanya, tapi dia karena ini ya berusaha ramah kan, nyiapin air minum dulu, mau kopi apa nih, siapa nih, panggil aja Pak Haji gitu, Haji apalah gitu, kita sebutnya Pak Haji aja. Terus dibikin apa aja lah, nggak usah ngerepotin gitu Pak Haji waktu itu gitu. Akhirnya sama Wak saya tuh dibikinin kopi, sediain kopi, terus saya minum-minum dulu gitu kan, disediain. Terus gini, ini gimana, kenapa, dari mana? Wak saya tuh duduk samping anaknya, si AA duduk. Dari mana, ngelus anaknya, kenapa kamu badan pada dingin begini gitu kan. Nanti sama Adi pasti diceritain Bu, kata gitu. Pokoknya nanti seperti yang udah Bapak ajarin ke kamu, katanya Pak Haji itu. Ceritain semua sama ibumu, minta maaf sama beliau, kata gitu ya. Iya Pak Haji, ceritain, jangan ada yang dibohong-bohongin, kata gitu. Karena ridhonya orang tua, ridhonya Allah, katanya Pak Haji gitu, saya ingat banget. Terus udah gitu, tapi Bu saya nggak bisa lama, kata Pak Haji, nggak bisa nemenin lama-lama di sini, tapi insya Allah nanti malam saya kemari lagi, kata gitu.
Oh iya kalau gitu silakan minum dulu katanya Wak saya kan gitu kan. Udah dibikinin minum kata gitu. Iya diminum, habis minum pelan-pelan nggak sampai habis itu kopinya karena panas sekali minum, tapi menghargai diminum sedikit. Terus beliau akhirnya pamit pulang. Pas pamit pulang tinggallah kita berempat duduk di ruang tamu. Terus Adi nangis itu mulai cerita sama ibunya ya kan, manggilnya mama, mau maafin Adi ya kata gitu. Kenapa sih, kenapa emangnya kata gitu, ceritain kata gitu kan. Emaknya memang dari kemarin tuh perasaan mama tuh nggak enak katanya sama kamu katanya. Terus ini saya cerita dulu sebelumnya ya tentang Adi nih. Adi nih kondisinya pada saat itu yang saya ketahui itu beliau sekarang udah almarhum ya Bang. Iya. Yang saya ketahui beliau tuh pada saat itu belum lama, beberapa bulan yang lalu tuh bercerai dari istrinya. Dulu Adi tuh usahanya beternak kayak kambing gitu. Terus punya beberapa ekor sapi. Tapi suatu ketika itu kayak diambil orang, dirampok sama orang malam-malam. Diambil kambing. Iya, malam-malam hilang semua, kandangnya kosong. Entah kenapa sampai dia nggak bangun. Nah mulai saat itu kan, sedangkan usahanya itu nggak semuanya itu peternakannya itu hewan-hewannya milik si AA. Oh. Jadi ada juga yang join gitu, orang misalnya titipan gitu ya. Beli kambingnya kecil, tapi tolong peliharain nanti kalau misalnya ngelahirin atau Idul Adha dijual nanti kita bagi untung 50-50 gitu yang itu. Nah akhirnya pas itu kan entah kenapa kok nggak tidur ya, entah ya biasanya kalau orang yang suka mencuri gitu sih kata pakai ilmu sirap atau walau alam, cuma yang jelas saat itu tuh kambingnya kandangnya jadi kosong gitu. Nggak ada satupun kambing gitu ya. Terus udah gitu jadinya Adi mengalami kebangkrutan lah karena dia kan nggak punya usaha. Itu pun usahanya kan dulu kan pas almarhum bapak meninggal dibagi-bagi apa sih warisannya ya, dibagi-bagi gitu kan, dia jadi pakai modal gitu. Nah itu habis kan dia habis, kasihan. Udah gitu dia juga harus ganti dong yang apa sih binatang-binatang yang dititipin orang sama dia kan, kambing, ada sapi juga 1-2 waktu itu. Nah terus udah gitu pas itu kan akhirnya dia nganggur, sedangkan dia waktu itu belum lama menikah lah, baru setahun lebih kalau nggak salah waktu itu. Anaknya masih bayi, baru berapa bulan. Istrinya barangkali saat itu nggak tahan ujian rumah tangga. Ujian rumah tangga kan perekonomian apa kan dia harusnya sabar. Memang istrinya cantik sih. Cantik ya barangkali ngapain diajak susah. Udah gitu anak satu-satunya juga sih. Dari keluarganya udah gitu barangkali biasa anak satu-satunya biasa diajak senang, diajak susah sama suami nggak ini. Dia selingkuh gitu. Udah gitu waktu itu seingat saya Adi tuh pernah cerita waktu istrinya selingkuh dia ngadu sama mertuanya. Malah dia sebelum itu nggak ngadu sama keluarga kita loh, ngadunya sama mertua, malah dia disalahin sama mertuanya itu. Jadi mertuanya nggak belain Adinya. Maksud Adi nasehatin lah putrinya gitu kan. Enggak, malah ya wajar aja lah kamu, mana ada perempuan mau diajak susah, kamu pemalas bilang gitulah. Harusnya kamu malah digituin jadinya Bang. Dia tuh sakit hati gitu, udah gitu istrinya begitu juga kan selingkuh, sakit hati. Anaknya pun yang bikin tambah beliau drop tuh anaknya pun apa namanya nggak boleh ketemu sama si AA gitu. Jadinya kan tambah nggak ada kekuatan kali ya. Barangkali kalau baik-baik gitu bisa ketemu dia jadi ada kekuatan kali anak yang jadi bener-bener hilang semuanya hilang. Kalau kita itu kan ya kalau sekarang saya udah paham gitu ya pantas aja dia kondisinya dulu begitu kan, harta hilang, istri hilang, anaknya semuanya ya udah jadinya gitu. Ini cerita tentang ya latar belakangnya ya. Akhirnya dia cerita katanya gini, Mah Adi tuh mau cerita sama Mama katanya, semuanya diceritain ya Mah kata gitu. Sesuai dengan Pak Haji tadi yang nolong Adi katanya. Mama kan tahu waktu itu Adi bener-bener goyang katanya. Saya ingat banget tuh ceritanya beliau gitu. Nggak akan pernah saya lupa Bang karena bener-bener spesial kalau menurut saya. Kisah kehidupan beliau gitu. Kan dia cari kerja ya. Susah banget kata dia.
Dia cari kerja ke sana sini nggak ada lowongan, nggak dapat lowongan kan, nggak ada nerima lah. Nah suatu malam dia lagi jalan, kata dia, waktu itu dia belum makan. Kan kalau memang saudara kita sih solid sebenarnya Bang, maksudnya kalau ada yang susah ditolong, tapi kan yang namanya saudara ya nggak bisa ya, maksudnya nolong gede-gedean. Kan masing-masing juga memiliki kebutuhan. Jadi dia tuh nggak enak juga kali minta tolong sama saudara juga waktu itu nggak bisa kasih kerjaan lah nolongnya. Nah terus kata dia waktu itu dia jalan aja, kata dia nyari kerja, pokok jalan kemana aja deh, kakinya dia melangkah tuh katanya. Hujan katanya, perut lapar kata dia. Malam-malam pokoknya dia kayak nyalahin Tuhan lah kata dia waktu itu. Mamanya sampai ya Allah di istighfar. Iya mah iya kata dia. Waktu itu Adi tuh marah sama Tuhan mah, kata dia gitu. Udah jalan sampai malam, perut kosong katanya. Dia hujan, dia numpang berteduh di sebuah rumah kata dia. Entah di kampung mana waktu itu kata dia. Berteduh di rumahnya kayak sederhana gitu sih mah katanya. Neduh sambil menggigil. Pikir di situ nggak ada orang katanya, nggak ada nempatin. Tapi nggak lama ternyata ada yang keluar katanya, bapak-bapak keluar dari rumah itu kata saya. Orangnya baik mah katanya, biasanya dipanggil abah sama orang kampung situ. Baik katanya, sama baik banget. Dia tuh ngeliat langsung seneng katanya, langsung kayak anak sendiri kalau kata si bilang gitu. Dikasih makan, ganti baju, kamu kenapa? Kata Adi tanya. Dari mana? Cerita sama si abah katanya. Dia begini si cerita katanya. Terus akhirnya kata si abah, udah tenang-tenang tuh ya Maya, udah dikasih baju istirahat, udah kamu istirahat. Pas istirahat sebentar, terus malam-malam tuh mah, Adi kan nggak bisa tidur katanya. Kamu nginep sini aja, disuruh nginep sama si abah. Tapi Adi kebetulan tuh si abah kata tuh sendirian tinggal di situ katanya. Terus nginep tuh ada kamar kosong katanya, nginep lah di situ. Tapi malam nggak bisa tidur. Adi keluar lah malam-malam katanya. Jam berapa nggak dia. Cuma dia pas keluar kamarnya dia tuh ngelihat si abah di ruang tamu lagi duduk bersila. Terus gini, kamu kenapa nggak bisa tidur katanya? Iya katanya Adi. Nah di situ mah katanya si abah nih ternyata orang pinter katanya. Ketika Adi udah tahu tuh dia ternyata orang pintar katanya. Dia nawarin apa kamu mau kaya katanya. Kamu mau apa sih? Kanuragan katanya. Ya mau lah bah. Saya tuh nyari kerja pengen biar bisa maju lagi secara perekonomian, biar saya nggak direndahkan sama mantan istri saya, terutama sama keluarganya juga katanya saya dihina banget kata gitu. Apalagi sama itu tuh katanya suami barunya sekarang katanya. Kalau ngelihat saya tuh kayaknya ngerendahin banget pandangannya, sakit hati saya katanya. Terus katanya, ya udah kamu mau nggak abah ajarin ilmu katanya gitu. Bilangnya sih ini apa ilmu, nyebutnya ilmu. Ilmu tali pocong perawan katanya gitu. Mamahnya kaget lah, saya juga kaget ya. Denger kalimatnya aja takut, toh bang, tali pocong perawan. Kata mama, astagfirullahaladzim, kok jadi ke situ sih di kata mamanya. Iya katanya mah, dengerin dulu kata gitu. Adi tuh hilaf katanya, sakit ini terlalu sakit kalau kata dia waktu itu ngomong sambil nangis. Apa aja dilakuin kata dia, asalkan bisa kaya lagi kata dia gitu. Biar nggak diinjek kepala Adi tuh sama mantan katanya, sama keluarganya kata dia gitu. Adi mau tunjukin Adi bisa bangkit, bisa jaya lagi kayak dulu kata gitu. Dulu sih memang beliau tuh nggak kaya amat, cuma memang menengah nyaman lah bang. Waktu itu dia nggak kaya raya, nggak. Adi juga saya tahu maksudnya tuh beliau tuh nggak mau kaya raya, cuma tuh stabil lah gitu. Mau dilihat tuh iya stabil, sukses aja gitu, nggak susah gitu. Nah terus akhirnya dia nerima lah katanya. Katanya pantesan kamu berhari-hari nggak pulang kan gitu kan. Akhirnya Adi disuruh nginep di situ, udah kamu di sini jadi anaknya abah katanya. Tinggallah di situ. Mulai sekarang kalau kamu setuju kamu puasa katanya.
Akhirnya suruh puasa bang. Si A katanya sambil dikasih rapalan mantra. Si A cerita sambil ngapalin. Nanti kalau memang kamu jodoh katanya, nanti ada anak buahnya Abah itu akan datang ke sini kasih kabar berita. Kabar berita apa bah? Udah pokoknya kamu di sini diem nurut. Udah kata gitu. Terus akhirnya udah katanya si A diem napas puasa dia kayak puasa mutih kalau nggak salah itu. Kalau puasa mutih saya kurang paham juga sih. Cuma waktu itu si A bilangnya begitu. Mutih. Puasa mutih gitu. Ya. Barangkali kalau orang yang paham puasa mutih apa? Ya silakan komentar deh gitu ya. Iya. Saya ingatnya begitu beliau ceritanya. Nah terus udah gitu pas kata si A, pas hari malam itu apa? Selasa apa ya kalau itu Kan tuh ada pokok pon, Selasa. Wudi, ya. Iya, pokok Selasa. Saya ingat itu Selasanya harinya. Selasa khusus sih. Oton itu kalau nggak salah deh beliau menyebutnya jadi nggak sembarang Selasa. Selasa itu datang tuh apa sih anak muda ke rumahnya si Abah habis maghrib, ketok pintu katanya ngasih kabar bisik-bisik katanya bisik-bisik si A kan waktu itu kan jadi nggak boleh sholat tuh bang, nggak boleh ngelakuin ibadah. Lagi kata A juga dia juga malas sholat kondisinya lagi kayak gitu kan. Tadinya si mama nanya sama si A juga, kamunya sholat nggak tuh katanya, puasa sholat nggak gitu kan kalau orang Islam kan puasa dampingan sholat. Kagak lama katanya, nggak sholat katanya. Cuma memang tirakatnya katanya gitu. Terus udah gitu datang itu katanya terus bisikin si Abah, terus si Abah nggak lama manggil Adi ngomong bertiga. Di malam ini bisa dijalanin katanya. Itu mamanya juga ceritanya, mamahnya tuh ngedenger sambil ini aja mukanya nangis gitu bang. Tuh wak saya istighfar aja mulutnya tuh ngedenger cerita anaknya kayak gemeteran gimana sih bang. Iya kebayang. Kayaknya dia nggak percaya gitu, tapi dia dicampur aduk kali nyata anaknya kondisinya kayak gitu kan kayak gitu. Wak saya tuh saya nyatin aja. Ya terus katanya dibilangin tuh mak katanya malam itu katanya AA disuruh gali kubur karena ternyata pas hari itu ada anak perawan yang meninggal dunia gitu. Jadi kalau yang itu sih nggak sembarang hari ya. Kalau nggak salah waktu itu si AA ngomong. Jadi harus dilakukan malam ini dan harus saya sendiri. Dan ngambil tali pocongnya tuh pakai gigi mah katanya, nggak boleh pakai tangan katanya. Ngerinding saya. Terus udah gitu malam-malam ya kurang lebih tengah malam itu kata dikasih tahu tempatnya di mana karena ternyata nggak jauh sih dari rumahnya si Abah kata si perkuburan ini umumnya, tempat kuburan di desa itu. Ternyata rumah si Abah itu beda 2 kampungan deh dari rumah si AA, dari rumahnya Wak gitu. Pas ini kan tengah malam dia jalan sendiri ke sana. Dikasih tahu jangan lupa baca mantranya gitu. Pokoknya dikasih tahu lah tahapannya sama si Abah. Nah waktu itu dia hujan kan tadinya nggak hujan jadi hujan kata AA itu. AA juga aneh mah waktu itu. Nggak ada rasa takut sama sekali kata si. Orang kan takut ya, maksudnya malam-malam ke kuburan ke orang normal, tapi itu udah hati AA tuh udah gelap. Rasa benci, sedih itu di hati udah numpuk katanya ya, jadinya tuh berani aja waktu itu. Pada udara waktu itu ceramah tiba-tiba hujan loh katanya. Singkatnya si A cerita tuh dia gali kubur itu sendiri. Terus akhirnya dia dapat. Nah kata mama, gimana waktu itu mah mayatnya bangun kagak? Mamanya nanya. Bangun mah. Mamanya nanya penasaran juga kali mamanya ya. Bangun kah katanya diambil begitu katanya. Bangun mah katanya. Cuma kan kita udah dikasih mantranya katanya sama si Abah. Tidur lagi mah tiup. Terus bilang tuh minjem, kalimatnya minjem nanti dipulangin. Minjem tali pocongnya itu. Minjem. Kata si A. Ngambilnya juga harus pakai mulut, nggak boleh pakai tangan kata. Terus bisa hujan waktu itu kata hujan mendadak. Udah gitu udah katanya. Sebelum subuh jadi nggak boleh lewat subuh, kalau lewat subuh batal kata. Terus diuruk cepet-cepet lah waktu itu juga ngerjainnya, yang penting nggak rapih lah kuburannya itu nggak rapih nguruknya bang kata si A. Yang penting ketutup lagi kan. Terus dia baliklah ke rumah si Abah lagi.
udah sama si Abah kan kata si ya udahlah, akhirnya udah dikasih pas balik laporan lagi sama si Abah katanya. Udah selanjutnya dikasih tahu lagi, dikasih lagi bacaan-bacaan nanti kalau sama cara-cara menggunakannya segala macam katanya gitu. Ternyata jadi semenjak saat itu kan si AA ngerampok Bang. Ngerampok orang-orang kaya, rumah orang kaya. Jadi caranya dia tuh katanya dia baca-bacain mantra, jadi yang dirampok itu rumahnya tidur semua orangnya. Oke. Jadi dia bisa ngambil barang-barangnya, itu cerita si A kayak gitu. Jadi dia nggak ngerampoknya nggak malam. Apa berarti? Ya suka-suka, kadang siang pun kalau misalnya, karena kan di kampung situ kata jarak rumahnya kan jauh-jauh. Iya. Jadi dia tinggal berdiri gitu, tapi seringnya sih yang lakuin tuh malam, tapi siang pun kalau dia lagi itu berhasil. Cuma kata AA memang si Abah juga bilang, kata selama yang bikin AA berat tuh katanya, selama kurang lebih 40 hari itu pemilik tali pocongnya tuh selalu menampakkan diri ke AA. Oh, diteror. Itu ya bahasanya ya. Wujudnya kayak apa sih? Jadi pas hari pertama pun AA pulang ke rumahnya dia kan semenjak itu tadinya kan tinggal sama Wa, sama mamahnya. Tapi semenjak dia ngelakonin itu dia balik lagi ke rumahnya yang lama. Tadinya kan pas cerai sama istrinya kan kayak kalut gitu, mamanya suruh udah temenin mama lagi di rumah. Pas lagi ngelakuin itu dia balik lagi ke rumahnya tuh. Makanya mamanya di situ tanda tanya juga, kok nih anak aneh gini-gini gitu kan. Pas di rumahnya tuh sering muncul penampakan Bang semenjak itu. Cuma katanya waktu dia melakukan apa namanya? Rampok? Kayak ngerampok gitu sih nggak ada penampakan. Jadi yang punya tali pocongnya itu nggak nampak. Cuma kalau di rumah gitu, apa di mana tuh muncul gitu kayak lagi di misalnya malam gitu ya, tahu di dapur ada suara orang nangis gitu, atau enggak tiba-tiba di dalam kamarnya tuh ada perempuan di pinggir tempat tidur nangis itu kayak pilu gitu nih gitu, terus minta dibalikin, pulangin tali saya gitu, pulangin nangis. Terus apa namanya penampakannya tuh kayak apa sih, kayak kuntilanak kalau kata si Ama. Bukan wujud kayak, pocong ya? Bukan wujud pocong gitu ya? Kuntilanak kayak. Oke. Barangkali karena talinya dicopot kali. Iya, jadi. Ya walau alam, saya juga nggak tahu kan. Iya juga ya. Kan, ya kan. Iya. Rambutnya panjang gitu, terus bajunya putih lusuh gitu kayak kotor-kotor tanah liat. Kadang ada suaranya doang, kadang sama wujudnya gitu. Itu munculnya nggak nentu, kadang siang juga muncul, tapi seringnya habis maghrib kata AA. Pokoknya setiap hari itu pasti. Itu yang bikin AA tuh sebenarnya salah satunya tuh barangkali beliau tobat itu salah satunya, karena secara psikologi juga kali ya. Jadi kayak tertekan kan. Mana enak kan kita muncul ya, kita bisa ngebayangin. Cuma kata A memang dikasih bacaan mantranya, kalau muncul sebenarnya dikasih bacaan mantranya sama si Abah. Kasih dibaca mantra tuh hilang gitu. Cuma tetap aja kata dia tuh sebenarnya nggak nyaman jadinya. Karena dia minta pulangin terus, memang dari awal kan A bilangnya minjem. Yang minjem pulangin gitu kali ya. Nah semenjak saat itu perekonomian A tuh meningkat. Meningkat. Cuma A tuh pinter. Saudara nggak pikir macam-macam sama si AA Bang, karena apa? Beliau itu dikit-dikit ngasih taunya, ngerti nggak sih? Nggak langsung ujuk-ujuk kaya gitu. Maksudnya nggak tiba-tiba banyak duit gitu, kagak. Udah gitu sama si AA kayak dulu dibeliin kambing. Terus kalau ditanya sama mama, sama Wak, kayak mamanya gitu. Dari mana? Ini punya orang dipercaya ama, doain gitu bilangnya. Jadi nggak ada yang curiga. Keluarga juga nggak, cuma mamanya namanya seorang ibu ya. Tetap aja katanya pantesan mama tuh dari kemarin tuh batin kayaknya ke kamu terus gitu. Padahal kelihatannya kamu nggak kenapa-kenapa kata mama, tapi kok hati mama tuh ingetan kamu terus gitu. Kata Wak. Terus dia jadi modal gitu kayak dulu lagi. Terus dia bikin kayak usaha apa sih, ojek motor gitu, pinter. Jadi di bisnis gitu, jadi nggak ketahuan dia tuh
apa sih tahu-tahu kaya gitu. Jadi udah gitu kata si A, dia tuh ngerampoknya nggak di orang kampung dia, misal kampung seberang gitu. Jadi orang tetangga tuh nggak bakal diambil sama dia gitu. Nah terus waktu beberapa bulan yang lalu kan kita pernah denger nih kalau apa sih suami baru mantan istrinya tuh katanya pernah digebukin orang sampai badannya luka-luka parah gitu naik motor. Kalau orang bilang sih dirampok, tapi dirampok dirampok aneh, motornya nggak hilang, barang berharganya nggak hilang gitu bang. Ternyata itu si AA katanya, dia kan kebal, udah habis. Pada AA kan badannya kurus ya, almarhum tuh badannya kurus. Itu kan gemuk waktu itu kan. Kalah. Yang gemuknya? Gede gitu, gede tinggi. Kalah masih ya kan dia punya ilmu kebal itu karena punya tali pocong perawan. Ternyata tuh si AA yang ngelakuin. Jadi dia dendam, sakit hati. Untung nggak sampai meninggal itu orang. Dikerjain sama si AA gitu. Nah terus ini lumayan lama loh si AA itu, berbulan-bulan lama juga itu dia ngelakonin itu. Nah kata AA cuma memang uangnya uang panas mah katanya. Uang panas tuh dia jadi kalau dulu kan dia kalau ikhtiar dengan cara yang halal ya bang ya, dia kan sedekah gitu. Kalau ada uang lebih kan sedekah. Ini mah kata ama kagak. Udah gitu stres juga dengan penampakan itu. Jadi dia larinya pakai minuman. Gitu. Mabok-mabokan ya, gitu ya. Kemaksiat lah. Iya, kata si AA gitu. Jadi mabok mulu katanya gitu. Cuma karena tinggal di rumahnya dia kan mamanya nggak tahu. Udah gitu dia jadi bertemannya jadi orang nggak bener lah kata dia. Katanya dia gitu. Karena kan dia selain ngilangin itu juga karena ditampak-tampakin terus itu. Nah suatu ketika katanya harusnya kan kalau udah lewat 40 hari kata tuh nggak diganggu lagi tuh sama makhluk itu yang punya tali pocong. Hampir malam ke-40 kata itu dia jadi punya target tuh bang. Target pengen ngerampok lagi ke rumah orang kaya. Dia udah lihat nih, udah ancar-ancar katanya itu kampung tetangga udah lihat nih mah dia baru jual tanah. Itu baru jual tanah tuh orang katanya ntar malam nih digasak nih orang gitu kan. Ternyata pas malamnya dia datang, dia tuh operasi selalu sendiri bang katanya. Nggak pernah bawa teman karena enak. Di dalam rumah orang itu ya kayak jalannya ke rumah sendiri. Kagak ada yang bangun kata dia. Segitunya luar biasa ya ilmunya ya. Tadinya dia mau target di rumah orang kayak ini bang. Tapi ternyata ketika malamnya dia kan operasi malam ya. Tengah malam gitu. Pas dia tiba di rumah orang kaya yang baru jual tanah itu yang banyak duitnya kan. Entah kenapa tuh justru tergiur sama rumah yang gak jauh dari rumahnya itu. Rumah ini. Loh dia kaget nih ngelihat kok rumah ini entah kenapa hati dia diketuk ke situ katanya. Ini kok rumahnya kayaknya lebih mewah nih dari ini gitu. Perasaan tadi pagi waktu dia survei, kan kalau itu kan dia survei dulu. Katanya ngecek situasi yang mana yang targetan malam. Kayaknya tadi pagi dia ngecek tuh nggak ada rumah mewah, maksudnya yang bagus dari sini. Tapi kok ternyata dia tuh kayak ngeliat, kan kalau rumah di sana kan berjarak ya. Iya betul. Nggak dempet gitu, jadi ada lahan kebun ya, kayak gitu. Pekarangan. Kok dia lihat di rumah sini ada rumahnya mewah gitu, mentereng banget rumahnya tuh. Rumah mewah gimana sih kata A. Padahal A tuh tadi paginya ngelihat waktu survei tuh nggak ada yang lebih mewah, maksudnya nggak ada yang gede. Pas saat dia mau operasi, kok di sampingnya tuh jarak satu kebun gitu ada rumah yang lebih mewah, yang lebih menurut dia tuh lebih menarik bagi A untuk dirampok. Nah akhirnya entah kenapa hatinya A tuh pengen ngerampok rumah itu, nggak jadi rumah yang itu. Nah A deketin lah rumah situ, jadi belok nih kata si A, belok ke rumah yang itu. Biasa lama katanya baca mantra kan, kesirap lah semuanya kan. Dia masuk lewat belakang kan, pas masuk ke dalam sepi banget rumahnya. Katanya rumahnya tuh bagus banget dalamnya. Katanya mantap nih, pasti banyak itunya kan. Udah seneng kayak gitu katanya. Mewah banget itu semuanya katanya. Sampai dalam pandangan tuh rumah tuh kayaknya
kursinya emas gitu, semuanya emas. Pokoknya mewah banget. Wah ini pasti ini terakhir lah ini kalau misalnya itu kata gitu. Oh, berhasil gitu. Kayaknya lama nih nggak operasi lagi nggak apa-apa. Dia pasti orang kaya raya gitu. Kamar yang dekat kamar tengah katanya kan di situ kayaknya di bawah tuh ada 2 kamar. Kamar pertama ngeliat tuh pas buka pintu kamar dia kan santai aja buka-bukanya. Orang dia tahu semua orang pasti tidur. Dia nggak tahu itu rumah siapa, berapa orang karena kan dia nggak survei lagi ke situ. Pas buka pintu itu dia kaget ada seorang laki-laki separuh baya tuh kayak lagi sholat di situ di atas sajadah. Kok dia nggak kesirap gitu loh. Itu yang orang yang lagi sholat itu kan harusnya kan dia tidur. Tanda tanya juga di situ. Harusnya dia tidur mah karena kan udah rapalin mantra katanya. Tapi bapak ini nggak tidur, laki ini nggak tidur. Terus cuma ada suara, kamu kalau mau ambil aja harta benda yang ada di rumah ini katanya. Tapi jangan sakitin saya. Tahu-tahu dia dari belakang tuh kayak ngeliat katanya. Padahal kan dia nggak nengok itu, lagi sila gitu dan sejauh. Terus kata kayak orang kesirep tuh, nurut aja omongan bapak itu katanya. Terus udah buka lemarinya, ya kan? Kata ada duit diambil, terus di situ dengar suara perempuan nangis. Kok nangis nih kayak penampakan yang perempuan itu bang? Biasa kan dia kalau lagi operasi gitu nggak pernah ada penampakan. Iya. Loh kok nih kayak yang biasa? Ini nih yang punya tali pocong ini nih, dia heran. Terus dia nangis sampai sedih gitu, gitu. Terus pokoknya di sela-sela tangisnya tuh kata selalu minta pulangin gitu. Pulangin, saya nggak rela pulangin tali pocong saya gitu. Pas ke kamar samping itu kan, dia kan penasaran nangis kok. Apa ada lagi dalam hati tuh waktu itu, apa ada lagi yang belum tidur? Kok di rumah aneh, dia sebenarnya kagak ada yang tidur, nggak kesirep tapi cuma dia kayak orang apa kata tuh kayak orang dicocok hidungnya aja tuh sama bapak-bapak itu kagak. Nurut aja ya? Disuruh ambil udah pokoknya nyakitin. Dia pas ke kamar sampingnya dia ngeliat penampakan perempuan itu lagi nangis di tempat tidur. Kaget lah. Terus sama dibacain rapalan mantranya kagak hilang. Biasanya kalau dibacain tuh hilang bang katanya. Tapi dia kenapa nggak hilang? Nah di situ langsung kabur. Dan di situ baru katanya tuh bergetar hatinya, merinding. Di situ dia ketakutan. Biasanya dia tuh nggak pernah takut katanya. Dia muncul nggak takut. Maksudnya tidak setakut itu kata. Takutnya ngerti kan? Barangkali ya takutnya banget waktu itu gitu. Kok dibaca mata nggak hilang nih, ada yang aneh kata waktu itu mah. Terus dia muter ke rumah itu, muncul lagi di ruang tamu itu anak penampakan kuntilanak itu. Lari ke ruang tengah, muncul lagi kayak ngikutin kemana-mana muter-muter. Lari ke dapur, kan maksudnya kan dia mau keluar tuh, udah deh dia mau keluar aja deh. Tadi kan dia mau ngegasak barang-barang, maksudnya emas apa, nggak ada kepikiran dia, pokoknya dia pikir nih aneh nih gitu, pokoknya dia mau kabur gitu bang. Pas dia mau kabur lewat pintu belakang, kagak ketemu pintu, muter-muter di rumah itu, jadi kayak dikejar-kejar sama perempuan itu, kejar-kejar kuntilanak. Gimana sih nangis sana sih, jadi kan jadi tuh stres, ketakutan luar biasa karena kagak ketemu keluar, kayak kagak ada pintu di rumah itu. Katanya tuh kalau biasanya begini doang nggak bisa ngedeket itu makhluk, dibaca mata juga hilang, ini sampai gitu kata dia, kayak mau nyentuh, nabrakin iya nabrak, kembaliin teriak kembaliin gitu katanya. Nah situ pingsan lah, nggak nahan katanya, karena dibacain mantra, lama-lama mantranya juga jadi lupa katanya, akhirnya pingsan. Pas pingsan besok paginya totonya kan udah di sofa, masa di ruang tamu bangun, totonya ada bapak-bapak separuh bayi itu, ternyata itu rumahnya Pak Haji yang antar dia. Terus heran, itu rumah kagak kaya mah, nggak kayak semalam katanya, nggak mewah, kayak rumah biasa berarti. Sederhana. Totonya tuh di samping rumah Pak Haji itu ada masjid, dempet rumahnya tuh masjid, karena Pak Haji itu ternyata sampingnya lagi ada pesantren. Beliau tuh menghibahkan untuk masjid, menghibahkan untuk pesantren. Barangkali yang lihat tuh megahnya. Allah bikin pandangan matanya tuh katanya.
mewahnya itu, mewah rumahnya Allah, Iya. pesantren itu dibikin masuk ke situ. Pak Hajinya bilang gini, Assalamualaikum. Ditepuk Pak Haji, kan bingung tuh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Haji. Namanya siapa? Digituin. Kasih tau lah, Adi. Saya Pak Haji, sebutin nama Pak Haji ini. Beliau juga sekarang udah nggak ada, kan diterusin sama anak beliau. Pesantrennya segala macam. Nah terus pas saat itu, kamu ngapain di sini? Tuh kayak orang bingung katanya waktu itu. Cuma pas lagi, karena masih orang bingung kok di sini. Semalam saya kan situasinya nggak begini kata. Dia ngelihat di situ langsung teriak kaget. Dia baru ingat istighfar di situ bang. Kenapa? Ketika mata ke tembok, jadi kan kamar 2. Ini kan ruang tamu, kamar kan 2. Tengah-tengah kan ada kayak tembok. Itu ada foto perempuan. Itu foto yang selama ini meneror AA. Berarti yang punya tali pocong itu? Iya. Astagfirullahaladzim, di situ AA baru nyebut setelah sekian lama kagak katanya. Astagfirullahaladzim. AA nggak jawab pertanyaan Pak Haji, malah gini, itu foto siapa Pak Haji? Oh itu almarhumah anak saya, kata Pak Haji. Astagfirullahaladzim, AA lemes. Allahu Akbar, AA di situ baru ingat Allah lagi. Dia yang ngajak AA ke situ. Hajinya ya. Orang tua si Iya. almarhumah itu. Merinding Pak. Maha besar ya. Iya. Bimbing sampai luar biasa Allah. Itu anak Pak Haji. Iya anak saya satu-satunya katanya. Terus kamu ngapain kesini? Terus cerita sambil nangis. Cium tangan Pak Haji langsung gemeteran deh. Cium tangan langsung nangis. Cerita pelan-pelan. Pak Haji sama Pak Haji kan disediain air minum, suruh minum pelan-pelan. Istighfar minum. Kasih air, dia tenang, dia cerita. Memang katanya bener Pak Haji itu anak Pak Haji, iya. Oh diceritain sama si AA tuh kenapa dia sampai ke situ. Oh dipulangin dari kantong AA, tali pocongnya itu dipulangin nih. Ternyata pada saat anak saya itu meninggal, malamnya itu ada orang yang ngebongkar kuburan anak saya. Besoknya pagi ketahuan karena sama tukang gali kuburnya itu yang jaga kubur. Iya. Dikabarin Pak Haji kata kuburan anaknya berantakan. Karena memang kan pada saat itu juga cerita ya, nggak ngerapin banget, cuma cepet-cepet aja dia. Iya. Asal-asalan lah. Iya, gitu yang ya. penting ketutup lagi. Kata Pak Haji itu, oh ternyata kamu yang ngambil, kata Pak Haji gitu. Terus udah gitu akhirnya, ya udah itu nangis lah, minta maaf sampai sujud katanya. Nah akhirnya nangis-nangis, terus, bimbing saya Pak Haji, bimbing saya. Apa saya mau taubat katanya. Nah di situ tersentuh sama kata di situ tersentuh sama kuasanya Allah. Kok bisa gitu kata dia. Kok bisa itu ke situ katanya. Terus udah gitu akhirnya sama Pak Haji, ya udah kamu abis ini mandi dulu. Pak Haji tuh baik banget orangnya, kata baik banget beliau tuh. Kagak marah sedikit pun sama AA. Langsung maafin mah katanya. Sambil nangis ditanya, alhamdulillah katanya. Mamanya kata nangis itu. Alhamdulillah katanya iya. Terus udah gitu akhirnya disuruh mandi, bahkan dikasih baju beliau, makan. Terus akhirnya siangnya sholat zuhur, baru itu sekian lama sholat lagi katanya. Terus akhirnya diajak ke kuburan anaknya Pak Haji, ngulangin tali pocongnya. Ini kan, tambah lemes di sana, bener katanya. Bener mah itu anaknya Pak Haji itu. Digiring ke rumahnya katanya. Oke. Giring ke rumahnya, saya merinding. Itu kuasa Allah mah katanya. Iya. Itu akhirnya minta maaf, kata di kuburan itu minta maaf. Akhirnya dirapihkan lagi itu, dikubur lagi tadi pocongnya, dirapihkan lagi. Terus Pak Haji bimbing saya akan minta kayak gitu. Ya udah kamu jadi muridnya Bapak mau katanya. Belajar di pesantren mau jadi merebot mau, ngepel nyapu masjid mau katanya, mau banget. Masya Allah. Akhirnya terus udah gitu tadinya nggak mau pulang mah, cuma Pak Hajinya tuh nyuruh minta maaf dulu sama 2 perempuan, kata Pak Haji. 2 perempuan?
kata Pak Haji. Makanya tuh dianterin pulang. Katanya tadi nggak mau pulang, udah mau di sono aja. Katanya mau bersihin diri katanya. Satu, minta maaf sama ibu kamu. Hati kamu harus bersih, orang taubat harus bersih katanya. Minta maaf sama ibu kamu, cuci kaki beliau, minum airnya, basuh muka kamu. Terus kamu minta maaf sama istri kamu mantan. Tadinya Atu nggak mau katanya minta maaf. Nggak bisa, mau dia yang salah, mau kamu yang salah. Bersihin hati, kalau kamu udah mau minta maaf, berarti hati kamu sudah ikhlas katanya. Kata dia, kalau minta maaf sama orang tua mah enak, kata Pak Haji. Minta maaf coba sama orang yang nyakitin kamu. Dia mau maafin, mau enggak, mau yang salah isi kamu, mau yang salah kamu, minta maaf. Biar silaturahmi terjalin lagi. Di sana mau nerima nggak masalah, nolak nggak masalah, katanya gitu. Terus akhirnya tuh minta maaf sama mamahnya. Yang itu juga tuh dicuci kaki mamahnya lah, diminum airnya, minta maaf. Terus sore-sorenya kita ke rumah mantan istrinya, nyewa angkot tuh. Saya ingat banget tetangga punya angkot, kita naik angkot ke sono. Belilah oleh-oleh buat anaknya waktu itu. Walaupun di sana kagak diterima, maksudnya nggak ramah gitu. Sebenarnya Mbak Bang, kalau kita ambil hati mah kesel. Iya. Ngapain kemari orang baru datang udah digituin, gimana? Sakit hati sih emang kalau saya udah paham sih maksudnya. Waktu itu gitu. Ya pantesan aja sih ya sampai begini. Maksudnya segitu sepeleinnya gitu. Ngapain kemari lagi? Isinya baru mertuanya juga perempuan baru ngeliat si A datang aja. Ngapain kemari gitu? Baru turun juga. Kata wah saya jangan begitu, kan biar gimana pernah jadi besan, udah punya cucu juga gitu. Sama mamanya juga disabar-sabarin. Mau ketemu anaknya, terus istrinya juga mau ngomong sama istrinya. Istrinya tadi nggak mau nemuin. Istrinya kebetulan lah gitu, lagi main ke situ, emang rumahnya di samping, dempet sama mertuanya. Minta maaf aja diketusin. Ngapain minta maaf gitu? Berasa punya salah gitu, ngajakin susah gitu, padahal dia yang salah, ya kan? Iya. Ya udah habis itu akhirnya akhirnya udah selesai minta maaf seperti itu kan, udah habis itu malamnya dijemput lagi sama Pak Haji. Semenjak itu akhirnya jadi murid beliau. Dan cuma setahun ada kurang lebih. Meninggalnya tuh Bang, habis sholat subuh ngebersihin masjid sama halaman pesantren, katanya yang cerita-cerita tuh, yang orang sananya cerita, ngabarin habis sholat subuh jamaah ke pesantren, terus dia biasa ngebersihin semua, tidur, nggak bangun lagi. Tuh beliau, alhamdulillah meninggalnya insya Allah husnul khatimah. Amin. Oke. Silakan diminum dulu Bunda biar hawanya rileks. Iya. Dan jadi itu ya teman-teman semua, di balik pengalamannya yang tadi diceritakan oleh Bunda Ivanti ini dalam banget sih. Oke, yang pertama pengen aku tanya itu masalah ini sih Bun. Berarti trigger atau awal mulanya si AA Adi ini gitu ya ngelakuin hal-hal yang memang entah itu pesugihan, entah itu apalah ya, yang dimana kan ngambil tali pocong perawan. Ternyata nih anaknya dari Pak Haji yang ditemuin di rumahnya itu yang sederhana itu ya. Pemilik pesantren. Kayak udah kuasa Allah gitu ya. Makanya seperti udah itu yang bikin si AA. Itu sih aku sempat kaget nih, Pak Haji siapa gitu. Ternyata anaknya Pak Haji yang si Adi ini itu yang bikin si AA langsung ya. Astagfirullahaladzim, dia langsung di situ. Allahu Akbar, dia inget Allah di situ langsung kata AA. Iya. Berarti awal mula dia ngelakuin seperti itu tuh si Adi tuh pertama karena memang dia putus asa gara-gara kambingnya dirampok atau diambil gitu ya. Iya. Terus kemudian jatuh miskin gitu. Ya terus kemudian ditambah lagi istrinya juga selingkuh ya gara-gara Adi ini perekonomian tuh nggak stabil gara-gara itu. Oke, itu trigger awalnya. Terus kemudian dia melalang buana, wah pasti stres kan tuh. Kerjaan dan sebagainya. Ternyata ketemu nih tiba-tiba sama si Abah nih.
Ternyata Abah ini berarti yang aku tangkap Abah ini orang pintar yang memang ahli spiritual. Itu saya lupa lewat satu tuh. Apa tuh? Pas si AA tinggal di sana, tinggal sama si Abah? Pak Haji, Oh, kan Pak dia kan Haji. udah taubat tuh, proses jalan taubat itu. Si Abah sering ngirim bola api, kayak nggak nerima si AA taubat. Ke rumah Pak Hajinya? Oh, atau ke area pondok pesantren dan masjid itu? Oh, oke. Khususnya ke rumah Pak Rumah Pak Haji, kan Hajinya. tempat si AA tinggal. Oh, kayak Tapi seakan-akan sama Pak Haji di ini ya. seakan-akan nggak nerima. nggak nerima gitu Iya. ya. Bahwasanya mungkin anak muda Abah ini diajak tobat gitu kali ya. Oke. Nah, terus Bunda tahu nggak atau mungkin dengar ceritanya bahwasanya ada bagi hasil nih sama si Adi dengan si Abah nih gitu. Bagi hasil misalkan Adi ini rampok misalkan dapat ini terus bagi hasil sama si Abah atau Iya, gimana? yang saya tahu ya dari cerita A tuh memang kalau lagi sering sowan lah ke Abah. Iya. Ya sering nengokin orang jadi kayak bapak kan dianggap anak sama si Abah gitu. Mungkin di situ ada sesuatu yang ucapan terima kasih pasti iya. ada lah, nggak Iya. mungkin tiba-tiba nih itu ada. Jadi selama berbulan-bulan itu juga sama abis ngerampok ya sering main ke sana, kan sering ke rumah sana, nggak pernah itu. Oke, berarti totalnya si Adi ini berapa bulan tuh Bunda sampai akhirnya masih nyimpan itu terus tuh sebelum akhirnya ketemu sama Pak Haji gitu. Totalnya kira-kira ada setahun? Enggak, maksudnya Lancarin aksinya gitu. kurang lebih sebulan lebih ya. Nggak maksudnya 40 hari. sebulan lebih. Kalau nggak salah hitung sih kata dia begitu. Oh, oke, mungkin pasti hari 40-nya. Pokoknya berminggu-minggu itu dia apa sih? Bukan berbulan ya, kalimatnya berminggu ya. Berminggu, oke. Pokoknya setiap dia kan tiap hari kan selalu hampir setiap hari tuh ngerampok. Bukan berbulan dong, berminggu ya. Berminggu ya, berarti berminggu-minggu nih gitu kan. Iya. Berarti sekitar ya mungkin kalau asumsi aku sih atau logika aku mungkin ketika pas di hari 40. Dia juga nggak ngitung ya, kalau nggak salah sih kurang lebih hari ke-40 itu dia ngalamin kayak gitu. Gitu Iya. kan, tiba-tiba Karena dia nggak ngitung juga. ketemu apa aja ternyata anaknya Jadi sendiri. kalau siap dia habis ngerampok ya kata dia sih, pokoknya dia sering lah kalau masih Abah gitu. Oke. Ya pasti kan bawa-bawaan ya Bang ya. Ya pastilah entah itu Iya, apa, hasilnya iya. atau apalah, Iya, ucapan terima kasih Pasti, gitu kan pasti, ya. iya. Oke. Itu sedih banget kalau pas ketika itu sih pasti kerasa banget tuh hatinya si Adi tuh ketika ngeliat fotonya ternyata itu yang diambil dari pocong terus kemudian dikembalikan Karena langsung. mukanya mirip banget sama itu, dia kaget makanya kan. Iya. Emang sering nampakin gitu. Oh iya. Berarti ngembalikannya tuh ke kuburan si almarhumah itu dalam kondisi diikat lagi tuh Bun. Yang tali pocongnya. Kalau itunya Tahu nggak, Bun? detailnya saya nggak tahu, cuma dibilang sama Atu dibalikin lagi lah. Oke. Gitu. Tapi Cuma untuk nggak- prosesnya nggak tahu ya. Tapi kalau Nggak untuk diceritakan. Waktu itu pengambilan nggak paham. Cuma tali dikembalikan pocongnya. lagi lah, dikuburkan lagi gitu beserta sama jenazahnya gitu. Oke, tapi Entah dipasangkan lagi, nggak detail lah. nggak waktu detail, itu, tapi iya. detail itu Apa pas dikuburkan ngambilnya ya. saja, iya. oke, itu dipakai gigi tuh Bun. Hah? Kata A sih waktu itu ngambilnya pakai gigi. Nah, aku satu lagi nih Bun. Pas ngelancarin aksinya itu tali pocongnya dibawa gak? Selalu. Diikat di mana atau hanya dibawa aja? Kalau kata A, kalau nggak salah itu dikantongin. Oh, berarti kalau misalkan Kantongin mau kan dibungkus pakai kain kasa ya kalau nggak salah mah gitu. Kalau seingat saya ya. Oke, berarti misalkan mau ngambil beraksi ngerampok dibawa. Kalau mau misalkan tadi ngegebukin juga dibawa. Tapi Pokoknya emang tindak kejahatan dibawa, terus kayaknya. dibawa sama terus. dia, asalkan jangan ke tempat yang kotor gitu. Oh, contohnya misalkan Kalau nggak salah ya. toilet atau ceritanya apa kayak gitu ya? Iya. Oke. Nah, dalam kita bilang 40 hari lah ya, biar kita enakin 40 hari itu si Adi ngelancarin aksinya terus kemudian nyimpen tali pocong itu. Adi ini sempat cerita ke Bunda atau ke Uwa ya, bahwasanya dalam 40 hari itu ada ritual khusus untuk tali pocongnya gitu. Oh enggak Atau sih. memang udah simpan aja bawa Enggak sih, gitu. enggak cerita sampai ke situ sih enggak ngerti. Oh. Cuma yang pertamanya aja, karena kan kayaknya dia berusaha meyakinkan gitu ya, apa iya gitu kan. Maksudnya mama juga gimana caranya gitu, mamanya Iya. tuh nanya begitu, gimana caranya bisa maksudnya mendapatkan Itu semua ya. iya gimana itu. Nah, terus kemudian hasil Dia dari ceritain jadinya. rampoknya nih Bun, kemana itu Bun ketika si Adi ini tobat? Kalau itu sih, Kayak peternakan dombanya atau apa? kalau yang saya tahu ya, kalau yang saya tahu habis itu dia tuh kayak
disedekahkan aja semuanya gitu. Mungkin melalui perantara Pak Haji itulah ya. Mungkin disedekahkan konsul-konsul aja ke Pak semuanya, Haji iya. lah ya. Oke, ini merupakan pengalaman yang luar biasa sih untuk teman-teman semua. Jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu gitu kan. Iya betul. Kalau putus asa, entah itu, lagi putus asa terus punya impiannya nggak tercapai. Wah, udah nggak tahu kemana gitu kan. Jangan sampai dah gitu kan ya. Alhamdulillah Allah masih kasih jalan taubat ya, Jalan taubat. kesempatan. Oh iya, kalau enggak, Wah, lain cerita bun. nauzubillah ya. Nauzubillah min Dan dzalik saya gitu juga kan. nggak akan cerita di sini karena aib. Iya. Tapi karena alhamdulillah almarhumah meninggalnya dalam keadaan taubat baik. Betul. Jadi saya nyeritanya juga lebih enteng. Iya, ya. Karena beliau tuh baik akhirnya Ya, gitu. kita Kan doakan. lebih baik ini ya Bang ya. Iya betul. Mantan penjahat daripada mantan Penjahat orang terus alim. kemudian iya itu Iya. benar-benar. Ya kita doakan semoga almarhum Adi ya diterima semua amal ibadahnya lah ya, dan Amin. kita doakan husnul khotimah lah gitu. Oke. Terus sebelum ditutup nih Bun, ada pesan nggak sih Bun untuk teman-teman semua nih Bun? Ya kalau dari pelajaran hidup yang bisa diambil dari kisahnya si AA ya. Jangan pernah jangan pernah putus harapan dengan rahmatnya Allah ya. Iya. Yakin aja sama takdirnya, karena takdirnya itu pasti kebaikan untuk kita. Karena Iya. Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Bang. Betul, sepak. Seburuk apapun itu pasti yang terbaik untuk kita. Iya. Tenang aja gitu, nggak usah jadi meragukan Allah, jadi sirik gitu. Iya. Udah gitu luaskan hati dengan memaafkan gitu loh. Jangan menyimpan dendam. Iya. Kalau dendam jadinya seperti itu. Iya. Gitu. Udah gitu jauhin deh, jangan sampai melakukan Terjerumus ke situ perbuatan ya. sirik. Iya. Maksiat. Karena kalau sugesti kita udah buruk, emang nariknya ke tempat yang buruk tuh, dideketin sama orang yang buruk. Betul. Gak ujuk-ujuk ke tempat si Abah ya kan? Iya. Iya itu Berarti udah karena sugesti frekuensinya narik barangkali ke kan. sana ya. Iya. Oke. Jadi pesannya udah Sholat dalam jangan semua. ditinggalin Sholat, 5 betul. waktu itu, biar sadar terus kita. Nah, jadi intinya itu adalah jangan sampai kita mempunyai niatan buruk, intinya gitu kan, terus menjauhi semua larangannya gitu kan, mentaati semua kewajiban sebagai kita mungkin teman-teman semua yang beragama Muslim gitu ya Bunda ya. Iya, khususnya. Oke, khususnya gitu kan. Kalau beragama yang lain ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu betul. kan. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bunda. Sama-sama. Udah membagikan pengalaman cukup luar biasa, dan bener kan yang aku bilang di awal, pasti di balik kisahnya yang Bunda nanti diceritakan ada hikmah yang sangat dalam banget nih ternyata nih gitu kan. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bunda Ivanti ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bunda, makasih banyak loh. Makasih banyak, Bang. Alhamdulillah. Sama-sama. Bungkus.